Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat-sehat ya. Dan juga semangat untuk menghadapi pekan PTS yang akan dilaksanakan mulai minggu depan. Baik, jadi hari ini Ibu akan membahas materi latihan soal gitu ya dari materi relasi dan fungsi. Nah, di sini ada contoh soal fungsi tak sederhana. Nah, diketahui bahwa suatu fungsi f(x) sama dengan 3x plus 5. Kemudian ditanyakan tentukan a-nya itu f5, kemudian b-nya itu f4, kemudian c-nya adalah f8, fg maksudnya, yang d itu adalah f dalam kurung b kuadrat, dan yang terakhir e-nya itu f2p-4. Jadi yang pertama, untuk menjawab soal seperti ini, kalian tulis dahulu rumus fungsinya, yaitu fx sama dengan 3x plus 5. Nah, kemudian karena yang ditanyakannya f5, maka 5 ini adalah sebagai pengganti variabel x-nya. Jadi kalian substitusikan angka 5 ini ke dalam persamaan 3x plus 5. Jadi kalian ganti x-nya itu sebagai 5 gitu. Jadi 3 dikali 5 ditambah 5. Jadi hasilnya adalah 20. Jadi F5-nya itu adalah 20. Kemudian yang kedua ada F-4. Nah, jadi cara jawabnya itu sama kayak soal sebelumnya. Kalian tulis dulu rumus fungsinya adalah Fx sama dengan 3x plus 5. Kemudian kalian ingin menentukan F-4. Jadi kalian ganti x yang ada di sini, kita substitusikan dengan min 4 gitu ya. Jadi 3 dikali min 4 ditambah 5 yaitu min 12 ditambah 5 yaitu min 7 gitu. Min 7. Kemudian FG-nya kita tulis dulu di sini rumus fungsinya yaitu 3x plus 5. Kemudian kalian ganti gitu ya, x-nya itu sebagai g. Jadi kalian substitusikan, jadi 3 dikali g ditambah 5 sama dengan 3g plus 5 gitu. Kemudian yang D itu konsepnya sama seperti soal sebelumnya. Jadi kalian selalu menggantikan fungsi x ini ke dalam soal yang diminta. Karena soal yang diminta itu fb pangkat 2 atau fb kuadrat. Jadi kalian ganti x-nya jadi b kuadrat. Kemudian 3 dikali b kuadrat ditambah 5 yaitu 3b kuadrat plus 5. Kemudian yang terakhir ada F2P-4 gitu. Jadi kalian substitusikan X di sini menjadi 2P-4 gitu. Sebelumnya kalian tulis dulu rumus fungsinya yaitu 3X plus 5. Kemudian kalian substitusikan ke variabel X. Jadi 3 dikali 2P-4 ditambah 5. Kalian jangan lupa karena di sini 2P-4 itu dikali gitu ya. Jadi dikali pelangi. 3 dikali 2P adalah 6P. 3 dikali min 4 adalah min 12 plus 5. Jadi 6P min 12 tambah 5. Min 12 ditambah 5 adalah min 7. Jadi hasilnya adalah 6P minus 7. Gitu. Soal selanjutnya. Rumus sebuah fungsi dinyatakan dengan fx sama dengan 2x plus 5. Jika fa-nya sama dengan 7, maka nilai a-nya adalah, nah, rumus sebuah fungsinya dinyatakan fx sama dengan 2x plus 5. Ya. Jadi, kalian harus mencatat dulu atau menulis dulu rumus fungsinya. Nah, rumus fungsinya itu 2x plus 5. Karena dari soal diketahui bahwa fa-nya sama dengan 7, yang mana artinya x di sini itu diganti a. Ya kan, karena di dalam kurung di sini adalah a. Jadi 2x ditambah 5. Jadi x-nya ini kita ubah jadi a. Jadi 2 dikali a ditambah 5 sama dengan 7. Karena kan dari soal di sini diketahuinya fa sama dengan 7. Jadi 2 dikali a ditambah 5 sama dengan 7.
Kemudian 2A sama dengan 7 minus 5. Kemudian, ini salah ya. Kemudian 2A sama dengan 2. Jadi A 2 dibagi 2. A sama dengan 1. Gitu. Jadi dia 2-nya ini dia pindah ke kanan, pindah ruas. Gitu. Jadi dibagi. Perkalian pindah ruas jadi pembagian. Pertambahan pindah ruas jadi pengurangan. Begitu sebaliknya. Gitu ya. Kemudian selanjutnya di sini ada contoh soal lagi. Nah, suatu fungsi ditentukan dengan rumus fx sama dengan px plus q. Jika f-2-nya sama dengan 17 dan f5-nya sama dengan min 32, nah berapakah nilai p dan q-nya? Yang pertama, kemudian yang keduanya rumus fungsinya, dan yang ketiganya adalah nilai f12. Jadi, dalam soal ini kita mengkombinasikan cara-cara yang ada di soal sebelumnya gitu. Jadi kalian harus tahu dulu nih konsep menjawab soal di soal sebelumnya biar kalian paham menjawab soal yang seperti ini gitu ya. Jadi pertama yang harus kalian lakukan itu kalian harus menuliskan rumusnya seperti dahulu nih. Rumus fungsinya fx sama dengan px plus q gitu. Jadi f min 2 sama dengan 17, f5 sama dengan min 32. Nah, berarti yang di sini itu x-nya diganti min 2, ya kan? Karena f min 2. Kemudian yang f5-nya itu x-nya diganti 5, karena yang ditanyanya f5. Diketahuinya adalah f5. Kemudian f min 2 sama dengan yang fungsi ini kita substitusikan ke sini, kemudian x-nya kita ganti min 2. Jadi min 2, x-nya kita ganti jadi min 2, min 2p ditambah q sama dengan 17. Gitu. Karena kan yang di q ini nggak ada x-nya kan, jadi kita tulis aja q-nya. Kemudian yang kedua, di f5 ini, kita ganti x-nya itu sebagai 5. Jadi kita substitusikan 5p ditambah q sama dengan minus 32. Gitu. Untuk mencari nilai P atau mencari nilai Q, kalian harus mengeliminasikan variabel yang ada di soal ini. Gitu. Karena di sini Q-nya hanya 1, kalau kita 1 dikurang 1 kan 0 ya. Jadi kita bisa nih mengeliminasikan variabel Q-nya. Jadi kita coret Q minus Q jadi 0 kan. Berarti di sini min 2 minus 5 gitu. Min 2 minus 5 itu kan min 7 ya. Jadi min 2p minus min 5p, min 2p dikurang 5p sama dengan min 7p gitu. Min 7p sama dengan 49. 49 dari mana? 17 dikurang min 32. Jadi 17 ditambah 32. Hasilnya adalah 49. Gitu. Jadi min 7p sama dengan 49. Gitu. P sama dengan 49 dibagi min 7. Kenapa dibagi? Karena kan di sini min 7, P-nya itu dalam bentuk perkalian ya. Jadi min 7P itu kan sama aja min 7 dikali P. Itu karena di sini ada bentuk perkalian, kemudian pindah ruas ke kanan jadi pembagian. Jadi 49 dibagi min 7. Hasilnya adalah min 7. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan hasil P atau nilai P yang ada di sini, kalian akan mensubstitusikan nilai P yang ada di persamaan ini. Gitu ya, yang ada di persamaan ini. Gitu, untuk mencari nilai Q. Substitusikan P min 7 ke salah satu persamaan. Kita dapat memilih persamaan mana saja. Di sini kita ambil 2P plus Q sama dengan 17. Nah, berarti kita akan mengambil yang persamaan yang ini ya, F min 2, min 2P plus Q sama dengan 17. Nah, karena kalian sudah mendapatkan bahwa variabel P-nya itu sama dengan min 7, jadi kalian substitusikan nih P-nya. P-nya jadi min 7 gitu. Jadi min 2 dikali min 7 ditambah Q sama dengan 17. Min 2 dikali min 7 itu 14 ya. Min 2 dikali min 7 itu 14. 14 ditambah Q sama dengan 17. Nah, karena di sini tandanya adalah positif, ketika kalian pindah ke kanan, itu hasilnya adalah kebalikannya, yaitu negatif.
Jadi 17 dikurang 14. 17 dikurang 14 adalah 3. Maka Q-nya itu hasilnya adalah 3. Gitu. Nah, kalian sudah mendapatkan nih nilai P dan juga nilai Q-nya. Nilai P dan Q-nya itu adalah min 7 dan 3. Nah, ketika sudah dapat, kalian bisa mencari rumus fungsinya. Tadi kan rumus fungsinya itu Px plus Q. Nah, berarti P dan Q-nya ini yang harus kalian cari. Karena kalian sudah dapat, jadi tinggal kalian substitusikan. P-nya tadi kita dapatkan hasil min 7. Min 7 dikali X adalah min 7X. Kemudian Q-nya itu adalah 3. Gitu. Jadi plus 3. Nah, kalian sudah dapat rumus fungsinya. Tuh ya. Kemudian selanjutnya, karena kalian sudah mendapatkan rumus fungsinya, ini kan rumus fungsi yang sudah kalian dapatkan ya, yaitu min 7x plus 3. Jadi dia ingin menanyakan yaitu F12. Berarti kalau F12 itu berarti X-nya itu diganti dengan 12. Jadi kalian substitusiin. Min 7x tambah 3. Jadi min 7, X-nya kita ganti jadi 12. X-nya kita ganti jadi 12. Jadi min 7 dikali 12 ditambah 3. Jadi min 84 ditambah 3. Yaitu hasilnya min 81. Gitu. Ya, sangat mudah bukan? Intinya kalian harus banyak-banyak latihan soal, bentuk-bentuk soal seperti ini. Jadi kalian biar bisa paham cara substitusi, eliminasinya juga ya. Kemudian soal selanjutnya nih. Diketahui fx sama dengan x plus 5 dengan daerah asalnya itu x di antara min 4 sampai 2. Kemudian x-nya itu adalah anggota bilangan bulat. Nah, range fungsi fx itu adalah berapa? Nah, pada soal seperti ini kita kemarin sudah mengetahui ya, sudah mempelajari tentang domain, kodomain, dan juga range gitu ya. Nah, di sini daerah asal, berarti daerah asal itu apa ya kemarin ya? Daerah asal itu adalah domain. Ya kan? Daerah asalnya itu adalah min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2. Nah, kalau misalkan di sini adalah daerah asal, dan di sini adalah daerah kawan, Ibu tulis dulu daerah asal. Daerah asal. Kemudian yang B itu daerah kawan ya. Daerah kawan. Daerah asalnya itu domain. Daerah kawannya itu kodomain. Oh, sorry. Nah, daerah asalnya domain dan daerah kawannya kodomain. Berarti daerah asal ini sebagai A gitu ya. Sebagai X. Gitu. Sebagai fungsi X. Kalian masih ingat kan sistem koordinat? Nah, fungsi A yang ada di sini itu adalah sebagai anggota yang ada di sumbu X gitu ya. Yang B ini adalah anggota yang ada di sumbu Y gitu. Makanya daerah asalnya min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2 ini kita substitusikan ke X gitu. Karena fx adalah X plus 5, maka kita substitusikan aja nih. Min 4, X kita ganti jadi min 4 tambah 5 yaitu 1. Kemudian yang F min 3-nya kita substitusikan aja nih ke fungsi X ini. Min 3 ditambah 5, 2. Min 2 ditambah 5 itu 3. Min 1 ditambah 5, 4. 0 ditambah 5 adalah 5. 1 ditambah 5 adalah 6. Dan 2 ditambah 5 adalah 7. Jadi kita ganti fungsi X yang ada di sini itu terhadap daerah asal. Gitu. Nah, nanti kalau misalnya udah dapat nilai-nilainya itu, nanti kalian itu bisa menggambarkan anggota-anggota yang ada di diagram A ataupun yang ada di diagram B gitu ya. Gitu. Jadi ini masih berhubungan sama fungsi-fungsi yang ada di diagram panah gitu. Kalau ibu mau gambar A dan B.
Berarti nanti di sini min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2 gitu. Berarti range-nya itu ada di B ya. Jadi nanti kalian tinggal sambungin aja. Tadi ada range-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalian sambungin aja. Min 4 itu pasangannya dengan 1, min 3 itu pasangannya dengan 2, min 2 itu pasangannya dengan 3. Sorry. Min 1 itu pasangannya dengan 4 ya. Min 1 itu dengan 4. 0 itu pasangannya dengan 5. 1 pasangannya dengan 6. Dan min 2 pasangannya dengan 7. Gitu. Ini kalau misalkan kalian gambarkan ke dalam diagram panah ya. Ini kalau kalian mencari dengan fungsi tak sederhana. Gitu. Maaf ya, gambarnya jelek gitu. Tapi semoga kalian paham apa yang Ibu jelaskan dan juga Ibu gambarkan yang ada di sini. Soal selanjutnya itu ada jika fx sama dengan 10x min 2, maka f min 3-nya adalah berapa nih? Berarti apa? Hal yang pertama, kalian tulis dulu rumusnya ya. Jadi fx sama dengan 10x minus 2. Dan dia ingin mencari nilai f min 3. Min 3-nya itu berapa? Berarti kalian tinggal substitusikan aja kan. 10 dikali min 3 dikurang 2. Jadi kalian substitusikan min 30 dikurang 2. Hasilnya adalah min 32. Maka nilai f min 3-nya adalah min 32. Gitu. Kalian tuh harus paham ya konsep dalam menulis diagramnya itu, diagram panah. Jadi kan kemarin Ibu udah jelasin ya, kalau domain itu yang ada di fungsi A dan kodomain itu yang ada di fungsi B. Nah, berarti yang ada di fungsi A ini adalah fungsi X-nya. Jadi min 3 misalnya ada di sini. Kemudian fungsi B-nya itu adalah ini range-nya yang tadi udah didapat min 32 gitu. Jadi kita sambunginnya pakai diagram panah kayak soal sebelumnya yang udah Ibu jelasin. Nah, pakai diagram panah berarti fungsi fx-nya itu adalah 10x min 2 gitu. Jadi hubungan antara diagram A dan juga diagram B yaitu dengan fungsi fx itu 10x min 2. Ini secara konsep kalau kalian ingin menggambarkan ke dalam diagram panah. Tuh. Kemudian di soal selanjutnya ada suatu fungsi fx sama dengan mx plus n. Jika f min 2-nya sama dengan min 9 dan f 3-nya 11, nilai f dan n itu berapa? Berarti apa nih kalau kayak gini? Kalian tulis dulu kan rumusnya mx plus n. Nah, jika f min 2-nya min 9, berarti tinggal Ibu substitusikan aja ya. X-nya itu jadi min 2. Jadi min 2m ditambah n sama dengan min 9. Kemudian F3-nya itu 11. Jadi Ibu tinggal substitusikan aja. 3M ditambah N sama dengan 11. Nah, jadi tinggal Ibu eliminasi. Karena N sama N-nya yang ada di persamaan satu dan juga persamaan keduanya bisa Ibu eliminasi. Jadi tinggal Ibu coret aja ya. N minus N. Jadi 0 habis. Min 2 minus 3. Jadi berapa? Min 5. Min 5M sama dengan min 9, min 11. Berarti min 20. Ya kan? Kalau kalian masih bingung gini deh. Min 2M, min 3M. Sama dengan min 5M. Min 9 dikurang 11. Jadi kan min 20. Ya kan? Kemudian M-nya sama dengan min 20 dibagi min 5. M sama dengan 4. Gitu ya. Karena kan yang di sini perkalian kan. Min 5M itu kan terdiri dari min 5 dikali variabel M. Ya kan? Jadi karena di sini perkalian ketika pindah ke samping menjadi pembagian. Jadi min 20 dibagi min 5 sama dengan 4. Udah dapat nilai M-nya, berarti kalian tinggal substitusikan ke persamaan yang ada di sini. Kalian bisa pilih salah satu
pilih salah satu, terserah yang mana, yang penting nanti kalian bakal substitusikan ke persamaannya. Misalnya ibu mau masukin ke mau ibu substitusikan ke persamaan yang pertama, min 2M ditambah M sama dengan min 9. Jadi ibu substitusikan langsung M-nya 4, jadi min 2 dikali 4 ditambah M sama dengan min 9. Min 2 dikali min 2 dikali 4 itu kan min 8 ditambah M sama dengan min 9. N sama dengan min 9 ditambah 8. Jadi M-nya sama dengan min 1. Ya kan? Kan ini pindah nih. Tadinya min 8. Pindah ruas ke kanan. Jadi berubah jadi positif gitu. Min 9 tambah 8 adalah min 1. Nah, kalau kita ingin membuktikan benar nggak sih M-nya itu segini hasilnya, nah bisa kalian substitusikan ke fungsi fx. Nah, karena fungsi fx-nya itu adalah mx plus n, kalian substitusikan aja M-nya itu 4 x ditambah min 1 plus ketemu min jadi min 4x min 1 gitu. Jadi rumus fungsi fx-nya 4x min 1. Nah, kalau misalnya kalian ingin membuktikan ya bahwa nilai n min 1 itu benar nggak sih gitu, jadi kalian bisa menggunakan persamaan yang kedua. Jadi f3 sama dengan 3m plus n sama dengan 11. Jadi 3 dikali 3 ditambah n sama dengan 11 gitu ya. Nah, selanjutnya itu ibu akan menjelaskan tentang suatu fungsi dengan rumus fx 4 min 2x kuadrat sama dengan f min 5. Nah, berarti tinggal kalian substitusikan aja kan ke rumus ke x-nya. Jadi 4 dikurang 2 dikali min 5 kuadrat. 4 dikurang 5, min 5 dikali min 5 itu adalah 25. Jadi min 5 kuadrat itu sama aja min 5 dikali min 5. Jadi hasilnya adalah 25. Jadi 4 dikurang 25. Jadi 25 dikali 2 dulu ya. 25 dikali 2 yang ada di sini. 25 dikali 2 itu adalah 50. Jadi 4 dikurang 50. Hasilnya adalah berapa? Min 46. Ya, sudah. Nah, selanjutnya sudah selesai pembahasan materi latihan soal relasi fungsi. Jadi, Ibu harap kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu buat pada hari ini untuk kalian menghadapi soal-soal PTS gitu ya. Jadi kalian harus mempelajari materi pola bilangan, sistem koordinat, dan juga materi relasi fungsi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelum-sebelumnya, dan insya Allah itu semua nggak beda jauh keluarnya yang ada di soal gitu ya. Jadi kalian harus benar-benar mempelajari secara serius gitu ya. Baik, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.